Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah Tatitu berikutnya. Masih episode kisah Nabi Muhammad SAW. Kali ini episode peristiwa setelah Perang Uhud. Setelah mengalami kesedihan mendalam, kembali kaum muslimin harus merelakan beberapa orang untuk gugur saat berdakwah. Peristiwa berawal ketika Arm bin Malik atau Abu Bara dari Najd, seorang tokoh terpandang di kalangan masyarakat Najd yang dipatuhi perintah-perintahnya datang ke Madinah. Ia meminta bantuan Rasulullah SAW agar mengirimkan 70 orang sahabat untuk mengajarkan ilmu hukum-hukum Islam beserta Al-Quran. Rasulullah SAW pun menyambut kedatangan Abu Bara dengan baik dan menyetujui permintaannya, walaupun tersirat kekhawatiran terhadap keselamatan para sahabat setelah sebelumnya terjadi pembunuhan 6 orang kaum muslimin pada saat memenuhi permintaan dakwah. Apalagi saat itu Abu Bara menolak bersyahadat dan masuk Islam. Melihat kekhawatiran Rasulullah SAW ini, Abu Bara berjanji akan menjamin keselamatan rombongan kaum muslimin. Ia sama sekali tidak menunjukkan sikap permusuhan maupun kebencian kepada kaum muslimin. Setelah bermusyawarah, maka atas dasar tawakal kepada Allah SWT, berangkatlah 7 orang sahabat yang dipimpin oleh Al-Mujir bin Am dari Bani Sa'idah menuju Najd untuk berdakwah. Rasulullah SAW menitipkan sebuah surat untuk pemimpin kabilah terbesar di Najd, yaitu Amir bin Tufail. Saat rombongan tiba di Bir Ma'unah, sebuah wilayah antara pemukiman kabilah Bani Am dan Bani Sulaim, mereka pun terhenti. Dari tempat inilah diutus seorang kurir membawa surat Rasulullah SAW kepada Amir bin Tufail. Namun, surat ini ditolak oleh Amir bin Tufail. Ia tidak mau membuka surat dari Rasulullah SAW. Bahkan, tanpa disangka ia membunuh sang kurir pembawa surat dan meminta bala bantuan kabilah lainnya agar berangkat menyerang rombongan kaum muslimin. Dalam pertarungan ini, semua rombongan kaum muslimin gugur kecuali seorang yang bernama Ka'ab bin Sa'id yang berhasil lolos dari kepungan musuh. Ia segera berlari pulang ke Madinah. Menerima laporan dari Ka'ab bin Sa'id bahwa 69 orang sahabat meninggal dunia, Rasulullah SAW sangat terpukul. Seluruh kaum muslimin di Madinah merasa sangat sedih, kecuali kaum munafik dan kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka menyebarkan berita bahwa pasukan muslimin sudah tidak berdaya lagi menghadapi serangan kaum musyrikin. Sementara itu, Abu Bara menjadi marah atas perlakuan Amir bin Tufail yang telah mengabaikan jaminan perlindungannya terhadap rombongan kaum muslimin. Ia merasa dipermalukan dan langsung mengirimkan anaknya yang bernama Rabi'ah untuk membalas penghinaan ini dengan mengambil tombak untuk dihujamkan ke tubuh Amir bin Tufail hingga tewas. Amir bin Tufail pun mati terkapar bersimpah darah. Peristiwa berikutnya terjadi dengan Amir bin Umayyah, sahabat Nabi yang membunuh 2 orang dari Bani Amir yang semula disangka sebagai orang yang pernah menyerang dirinya. Ternyata ia keliru, bahkan keduanya terikat oleh perjanjian dengan Rasulullah SAW mengenai keselamatan jiwanya. Atas kekeliruannya, Amir bin Umayyah diwajibkan membayar diat kepada keluarga korban. Tetapi karena miskin, maka Amir bin Umayyah meminta pertolongan Rasulullah SAW agar beliau mengusahakan sejumlah uang untuk memenuhi pembayaran diat. Rasulullah SAW mengajak para sahabat bermusyawarah. Beliau memutuskan untuk meminta bantuan kaum Yahudi Bani Nadir. Sebagaimana diketahui bahwa antara Rasulullah SAW dan kaum Yahudi dari kabilah Bani Nadir terdapat perjanjian hidup berdampingan secara damai dan bersahabat.
Berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 10 orang sahabat, termasuk Abu Bakar, Umar, dan Ali bin Abi Thalib, menuju pemukiman kaum Yahudi Bani Nadir, hendak menyampaikan permintaan bantuan memenuhi pembayaran diat yang menjadi tanggungan Amir bin Umayyah. Kedatangan rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterima oleh kaum Yahudi Bani Nadir dan mereka bersedia memberi bantuan yang beliau minta. Namun, tiba-tiba sekelompok orang Bani Nadir menjauh dari rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bergerombol. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar percakapan mereka tentang kematian Ka'ab bin al-Ashraf, seorang pemimpin Yahudi yang dahulu tewas saat terjadi bentrokan dengan kaum muslimin. Gerombolan kaum Yahudi ini berbisik-bisik bahwa kedatangan Muhammad dengan kondisi lemah seperti saat ini merupakan momen yang sangat berharga dan jarang terjadi. Mereka akan memanfaatkannya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menjatuhkan batu besar dari atas atap rumah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Mendengar hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat memutuskan untuk beranjak pulang ke Madinah saat itu juga. Di balik sikap baik kaum Yahudi Bani Nadir, ternyata tersembunyi semangat permusuhan. Sebelum kaum Yahudi bergerak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sejumlah pasukan bersenjata kembali menuju pemukiman kaum Yahudi Bani Nadir. Peristiwa ini terjadi dalam bulan Rabiul Awal tahun ketiga Hijrah. Kaum Yahudi Bani Nadir terkejut dengan kekuatan pasukan muslimin. Mereka ketakutan dan gemetar setelah pemukiman mereka terkepung selama 12 hari. Hingga akhirnya mereka meminta kembali jaminan keselamatan jiwa dan harta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai imbalannya, mereka bersedia pindah ke tempat lain yang jauh dari Madinah tanpa membawa senjata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabulkan permohonan mereka. Sebagian ada yang pindah ke Khaybar dan sebagian lagi ke negeri Syam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir ahlul kitab dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kalian tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mencegah mereka dari siksa Allah. Namun, Allah melimpahkan hukuman atas mereka yang tidak mereka sangka sebelumnya. Kemudian Allah menanamkan rasa takut di dalam hati mereka, lalu mereka merusak rumah-rumah mereka dengan tangan sendiri dan tangan orang-orang beriman. Hai orang-orang yang berfikir, hendaklah peristiwa tersebut kalian jadikan pelajaran. Baru saja kaum muslimin merasakan ketentraman di Madinah di tahun keempat Hijrah, datang berita dari Nads bahwa kabilah Bani Ghatafan bersiap menyerang. Sebagaimana yang sering dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka menyerang musuh secara tiba-tiba sebelum mereka bergerak. Bersama 400 orang pasukan, beliau menuju Zatur Rika, sebuah tempat berkumpulnya Bani Muharib dan Bani Salabah, dua anak suku kabilah Ghatafan yang sedang mempersiapkan perang. Melihat kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukan muslimin, pasukan kabilah Ghatafan kaget dan lari lintang pungkang menyelamatkan diri. Pasukan kaum muslimin pun kembali ke Madinah dengan membawa persenjataan dan perbekalan yang ditinggalkan oleh pasukan kabilah Ghatafan. Di perjalanan yang cukup jauh ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak seluruh pasukan melaksanakan sholat Khauf yang dilakukan 2 kali untuk menenangkan hati dan memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat Khauf ini merupakan yang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin. Perjalanan menuju Madinah melewati sebuah lembah yang terdapat pohon idah, yaitu sejenis pohon yang banyak durinya. Di tempat ini, rombongan kaum muslimin berhenti untuk beristirahat dengan berteduh di bawah pohon.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggantungkan pedangnya pada sebatang batang pohon. Pada saat itu terjadi peristiwa yang dituturkan oleh Jabir dalam riwayat Bukhari, bahwa ketika mereka sedang tidur, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil. Ternyata di tempat beliau ada seorang Arab Badui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dia mengambil pedangku di saat aku sedang tidur, lalu dihunus dan dihadapkan kepadaku sambil bertanya, 'Siapakah yang dapat menyelamatkan dirimu dari pedang ini?' Dan aku menjawab, 'Allah.' Nah, lihatlah sekarang ia duduk." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas perbuatan orang Arab Badui tadi. Sesampainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan di Madinah, beberapa waktu kemudian beliau berangkat lagi memimpin satuan ekspedisi ke Damatul Jandal, sebuah oasis yang terletak di antara Laut Merah dan Teluk Persia. Kaum muslimin akan menghadapi kabilah-kabilah Arab Badui yang terus-menerus mengganggu dan mengancam keselamatan lalu lintas kafilah dagang. Namun, pemukiman tersebut telah kosong karena kabilah-kabilah Arab Badui telah cepat-cepat lari setelah menerima berita kedatangan pasukan dari Madinah. Akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin pun kembali lagi ke Madinah. Demikian kisah tentang beberapa kejadian peristiwa-peristiwa setelah perang Uhud. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.